Siapa di sini cewek-cewek yang kalau lagi dapet pembalutnya nggak dibersihin sampai bersih? Jangan sampai lo kejadian kayak si Lydia, disukain jin bahkan berhubungan sama jin gara-gara buang pembalut yang masih banyak darah. Kembali lagi di cerita horor, dan kali ini cerita horornya ini khusus untuk cewek-cewek, apalagi yang lagi dapet nih. Sekarang dengerin sampai habis. Ini ceritanya gue baca dari thread, dan ini merupakan kisah nyata yang dialamin sama temen penulis thread ini. Kejadian ini dialami sama Lydia waktu dia SMA. Lydia ini termasuk orang yang gak terlalu percaya sama hantu, tapi dia tahu nih mereka tuh ada. Tapi ya udah, selama gak diganggu, mereka juga gak akan ganggu. Sampai ada satu kejadian yang membuat Lydia ini percaya gak percaya dengan apa yang dialaminya. Lydia ini pernah sakit yang lama banget, seluruh badannya bener-bener ngilu, bahkan dia tuh sampai diopname karena sekujur tubuhnya ini lebam merah-merah. Nah kebetulan si penulisnya ini, kita sebut saja Ria lah ya. Nah Ria ini bersama teman-teman yang lainnya ini mau ngejenguk si Lydia. Pas mereka sampai sana, mereka tuh shock banget dengan kondisinya Lydia karena bener-bener badannya tuh tinggal tulang sama kulit aja, bener-bener sekurus itu. Dan pada saat mereka jenguk ini, pas banget Lydia ini ternyata mau diruqyah sama keluarganya. Jadi di sana itu ada ustadz. Si Lydia nih saking kurusnya, dia tuh nggak bisa berdiri sendiri, nggak kuat, matanya melotot, dan dia juga bisa nyabut rambutnya menggunakan tangannya sampai botak. Dan yang bikin Ria kaget lagi, dia tuh ngelihat ada sesosok tinggi di pojok, wajahnya lonjong dan juga tingginya kurang lebih 2 meter yang lagi menghadap lurus ke Lydia. Tapi nggak dihirauin tuh sama si Ria. Ria tuh fokus aja tuh ke Lydia, dan ternyata kata Pak Ustadznya, Lydia ini disukain sama jin. Alasannya apa? Alasannya karena Lydia ini jorok dan sering tidak membasuh head di pembalutnya. Di saat Lydia ini nggak kekontrol gitu, dia ngamuk-ngamuk, si Lydia ini bilang, saya ini udah jadi istrinya dan kita tiap malam berhubungan badan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi cerita ini tuh berawal dari Lydia yang lagi dapet nih, dia mau ganti pembalutnya di toilet salah satu mall. Nah karena kebiasaannya Lydia ini nggak pernah nyuci dengan bersih, akhirnya dia tuh langsung buang aja tuh pembalutnya tanpa nyuci pakai air sama sekali. Bener-bener setelah kejadian itu dia tuh selalu merasa diikutin, tapi Lydia tetap santai karena dia balik lagi ke yang tadi. Lydia ini percaya hantu, tapi percaya juga bahwa mereka nih nggak akan ganggu selama kita nggak ganggu. Dan Lydia ngerasa nggak ngeganggu tuh hantu, jadi kayak oke, santai ya, santai. Dan nih setiap hari dia ngerasa diawasin, sampai suatu malam Lydia ini mimpi berhubungan dengan seorang pria tampan. Awalnya Lydia mikir ini cuma bunga tidur aja deh, pokoknya mimpi biasa aja, tapi terjadi setiap malam. Mimpi itu terus berulang, berat badan Lydia ini juga terus menurun, dan dia benar-benar stres banget, sampai di tahap dia tuh takut tidur. Ibunya Lydia sendiri juga ngerasa aneh dengan perawakan anaknya yang semakin hari tuh semakin berubah. Wajahnya nggak seperti biasa, selalu kelihatan pucat, dan tiap hari makin kurus. Suatu pagi ibunya Lydia ini mendapati Lydia dengan kondisi matanya udah ngeliat ke atas dan nggak merespon saat dibangun. Segala cara udah dilakuin, tapi nggak juga menemukan titik terangnya Lydia ini kenapa, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya teman bapaknya Lydia ini bantuin untuk mendatangkan seseorang yang bisa meruqyah Lydia. Akhirnya datang kan tuh si Ustadz Yusuf itu. Nah jinnya ini berkata ke Ustadz Yusuf bahwa aku tuh suka banget sama perempuan ini karena dia selalu memberikan aku hadiah. Ustadz Yusuf heran kan, hadiah apa yang dimaksud? Jinnya ini ngomong lagi, perempuan ini selalu memberikan aku darah nikmat yang sengaja memang selalu dibuang di rumahku. Ustadz Yusuf akhirnya nanya lagi, memang di mana rumahmu? Di tempat kotor atau di tempat sampah? Dia selalu membuang sebagian darahnya yang masih menempel di selembar kain ke dalam rumahku, dan selama itu aku menikmati harumnya darah tersebut, nggak membuatku tertarik untuk menyukainya. Sampai akhirnya proses ruqyah ini dilanjutkan, dan jinnya ini akhirnya keluar dari tubuhnya Lydia. Akhirnya Lydia ini sadar dan siuman. Nah, siapa di sini yang mager buat ngebersihin pembalutnya? Jangan malas bersihin pembalut. Kembali lagi di ceritanya cerita kalian. Udah lama banget nggak cerita nggak sih, kayak maaf ya aku sibuk nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi cerita kali ini gue yakin banget ada yang relate ya, karena siapa di sini sih yang nggak mau iPhone dulu gitu? Pasti suka ngerek-ngerek kemalu kan minta iPhone. Cerita kali ini dari Cindy, yang udah pasti Cindy ini adalah nama samaran ya. Jadi Cindy ini memang anaknya tuh pintar gitu, tapi dia nggak pernah juara satu karena ada temennya yang lebih pintar lagi dari dia. Nah suatu hari dia tuh pengen banget iPhone, terus sama emaknya kayak, iya gue bolehin tapi lu juara satu dulu. Akhirnya belajar lah di Nia ya kan, apa sih, belajarlah nih dia ya kan si Cindy, tapi tetap kagak bisa karena temennya ini pintar banget ini si temennya, jadi dia tetap kagak bisa juara satu. Jadi ya udahlah, akhirnya si Cindy kayak ikhlas, kayak yaudah karena gue gak bisa juara satu, yaudah deh gak usah beli iPhone. Gak berapa lama kemudian itu ada lomba cerdas cermat. Akhirnya dia bilang lagi nih, ngebujuk maknya lagi kayak, ma aku mau ikut lomba cerdas cermat, tapi berapapun aku juaranya,
juara berapapun aku mau iPhone. Terus emaknya bilang, iya nggak apa-apa, ya ikut sono lu. Kelar ngikut, dia akhirnya kayaknya sih juara ya, tapi kagak dikasih tahu dia juara berapa. Pokoknya abis itu emaknya bilang ntar dibeliin pas lebaran, karena punya duitnya pas lebaran. Akhirnya bersabarlah si Cindy ini. Dan beberapa hari kemudian, ini tiba-tiba HP masnya alias abangnya Cindy ini rusak. Akhirnya belilah HP baru. Di situ Cindy nggak iri sama sekali, karena kayak ya udah emang rusak HP-nya jadi harus beli. Pas pulang-pulang dari beli HP, lu tahu ternyata abangnya membeli HP yang Cindy mau alias iPhone. Cindy yang melihat abangnya membawa handphone iPhone langsung kayak sakit hati dong, kayak wah kok dia enak bener ya, gue belajar siang malam mati-matian sampai encok pinggang gue belajar mulu gitu kagak dibeliin iPhone, sedangkan dia timbang dirusakin dong HP langsung dibeliin iPhone. Karena kesel sakit hati akhirnya Cindy merajuk. Iya elah merajuk, tapi bukannya didiemin gitu sama orang tuanya, malah diomelin balik kayak kamu nih udah minta-minta juga malah ngerajuk. Jadi kayak malah Cindy yang salah. Terus Cindy menangis dan berpikir kayak kok jadi gue yang diomelin, harusnya gue korban loh di sini. Sekarang Cindy tuh nggak dibeliin handphone iPhone-nya, jadi tiap kali dia ngeliatin handphone masnya tuh dia yang kayak seharusnya itu punya aku, dia milikku bukan milikmu. Dia pacaran sama abangnya sendiri. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita dari Fafa. Dia cerita tentang temennya yang kena brother complex. Sebut saja temennya namanya Munaro dan abangnya itu namanya Ijat. Jadi mereka berdua ini adik kakak, tapi kelakuannya ini bukan kayak adik kakak pada umumnya. Jadi buat orang yang nggak tahu mereka adik kakak, kalau ngelihat mereka itu pasti ngirain mereka pacaran. Sampai pernah ketahuan si Munaro sama Ijat ini lagi berduaan di kelas kosong dan lagi cepika-cepiki. Akhirnya ketahuan kan tuh si Ijat sama Munaro berduaan. Akhirnya dipanggil ke sekolah dan terungkap bahwa ternyata mereka emang beneran pacaran. Terus akhirnya orang tua mereka ini memisahkan mereka, Munaro sama ortunya, sedangkan si Ijat abangnya ini dipindahin ke rumah neneknya. Besokannya dua orang itu udah nggak sekolah lagi alias pindah sekolah. Mungkin malu kali ya. Tapi jujur gue nggak ngebayangin kayak lo nih yang punya kakak pernah ngebayangin pacaran sama kakak sendiri?